Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Mulyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini saya bersama rekan guru yaitu Ibu Fitriyanti yang mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal dari supervisi akademis. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik Bu Fitri, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Baik, tujuan awal. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya, siap Bu. Iya, percakapan pra-observasi ini sebelum nantinya saya akan mengamati kegiatan jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu, kegiatan supervisi akademi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Untuk sebagai langkah awal kita persiapan sebelumnya nanti saya akan berkunjung di kelas mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan agar Ibu juga lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu, dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Bu Fitri sudah siap? Siap Bu Desi. Baik, yang pertama ini Bu, yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, baik, terima kasih Bu Desi. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat Bu ya, modul ajar yang telah saya buat, bahwa materi nanti yang akan saya sampaikan pada saat observasi di kelas ini materi tentang diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini peserta didik ini dapat mampu: 1. Menjelaskan pengertian keluarga dengan tepat. 2. Mendeskripsikan asal-usul keluarga dengan benar. 3. Menguraikan fungsi lembaga keluarga dengan benar. 4. Anak-anak murid ini atau peserta didik kita ini dapat menyajikan hasil diskusi ini tentang materi diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial ini dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Baik Bu, di sini yang dapat saya tangkap adalah tujuan pembelajaran pada materi diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian keluarga, lalu dia mampu mendeskripsikan asal-usul keluarga, lalu dia juga mampu menguraikan fungsi dari keluarga. Baik Bu, pertanyaan yang kedua ini, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan yang akan saya observasi nantinya di dalam kelas? Ya, baik, terima kasih Ibu Desi. Jadi area pengembangan nanti akan saya laksanakan pada saat observasi di kelas ini. Saya melihat berdasarkan aspek penilaian dari tiga aspek ini, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nah, berdasarkan pengetahuan itu bagaimana nanti peserta didik kita ini mampu eksplorasi, mengidentifikasi masalah, mereka dapat berpikir kritis, mereka dapat mandiri, mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik, ya Bu ya. Dan di penilaian sikap Bu. Nah, sikap ini juga sangat penting Bu. Di sinilah timbul namanya karakter profil Pancasila Bu. Yang kita terapkan di kurikulum merdeka ini ya Bu ya, bahwa pada saat mereka berdoa, bagaimana mereka mencintai, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus bagaimana mereka melaksanakan tugas kelompok, diskusi kelompoknya dengan baik. Di situ kan kita bisa melihat nih Bu, pada saat mereka disiplin tidak, tepat waktu tidak, pada saat mengerjakan tugas, terus bertanggung jawab, kebersamaan, terus ada namanya gotong royong, kreatif. Nah, di sini juga saya menggunakan Bu namanya memakai masker gitu Bu. Jadi kan menggunakan mereka untuk belajar ya Bu ya. Terus selanjutnya di bidang aspeknya adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini kita lihat psikomotorik anak. Bagaimana mereka tuh mengasah keterampilan mereka pada saat diskusi. Nah, jadi diskusi ini sangat penting, keterampilan ini, dan saya lihat pada saat melakukan diskusi kelompok nanti. Gitu.
Baik, di sini saya lihat area pengembangan yang akan Ibu capai itu ada 3 ya Bu, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Iya. Baik, dari pengetahuan nanti akan dilihat dari bagaimana proses belajarnya ya Iya, Bu, bagaimana baik. anak mampu berpikir kritis. Iya. Lalu dari sikap ini akan ada penanaman profil pelajar Pancasila, mulai dari sikap sehari-hari Iya. pada saat kelompok juga ya Bu, Iya. dan juga keterampilan bagi anak. Bagaimana sih anak mengasah keterampilannya selama proses pembelajaran? Iya, benar sekali Bu Desi. Baik, pertanyaan yang ketiga ini Bu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mulai dari entah itu strategi, model, dan metode yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Ya, baik. Yang pertama, pada saat kita membuat rancangan pembelajaran ini dengan model dulu Bu, model pembelajaran ini. Jadi model pembelajaran yang saya terapkan adalah problem based learning. Artinya PBL ya Bu ya. Pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi kita kaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar anak. Jadi anak lebih mudah Bu dapat memahami. Apalagi ini pembelajaran IPS ya Bu ya. Jadi pembelajaran problem based learning ini sangat bermanfaat bagi saya untuk diajarkan kepada peserta didik saya. Terus pada saat itu saya juga pada saat saya akan melakukan observasi nanti, saya akan melakukan pendekatan saintifik juga gitu Bu ya. Terus dengan metodenya menggunakan tanya jawab, diskusi, penugasan gitu Bu. Lalu untuk media pembelajarannya seperti saya menggunakan karton, sticky note, gambar keluarga gitu Bu ya. Nanti akan dibagikan menjadi 3 kelompok seperti itu Bu. Dan untuk strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran inilah Bu yang kita terapkan pada saat di kelas. Jadi sehingga murid itu menjadi lebih aktif semangat gitu Bu. Jadi kita lihat pada saat ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang kita kenal dengan PSE ya Bu ya. Jadi di sini pada saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebelumnya dulu saya akan memetakan dulu Bu kebutuhan belajar murid. Jadi kita lihat nih Bu bagaimana anak itu kesiapannya, bagaimana mereka profil belajar murid itu dan kebutuhan belajar murid itu seperti apa, itu sangat penting Bu. Jadi kita memberikan dulu asesmen diagnostik gitu Bu. Jadi dapat kita kelompokkan yang mana kelompok visual, auditori, kinestetik, dan itu sangat penting untuk kita terapkan di dalam kelas kita. Dan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ini supaya anak-anak ini Bu dapat melatih diri mereka Bu untuk mereka mengendalikan diri mereka dapat mengontrol diri mereka, mengontrol emosi mereka agar mereka tuh tidak stres Bu dalam belajar, gitu, tidak jenuh. Terus mereka tuh peduli sama teman-temannya, mereka bisa mengambil suatu keputusan yang penuh dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Terima kasih luar biasa ya strategi yang Ibu terapkan nih. Dari yang Ibu sampaikan, yang saya tangkap adalah Ibu akan menerapkan dengan model PBL Ibu, pembelajaran dengan berbasis masalah. Lalu Ibu akan menerapkan metode diskusi, tanya jawab seperti itu ya Bu. Lalu Ibu juga akan melakukan pembelajaran PSE yang terintegrasi dengan berdiferensiasi di kelas ya, sehingga Ibu sebelumnya Ibu akan melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu. Dari PSE ini Bu bertujuan untuk gimana anak bisa mengendalikan diri dan peduli serta percaya diri. Nah, tadi saya juga ada dengar nih Ibu bilang Ibu akan menggunakan media, sticky note, dan juga beberapa lainnya nih. Saya kan eksak ya Bu, biasanya percobaan. Saya tertarik nih dengan media Ibu. Bagaimana nih Bu media pembelajaran yang barusan Ibu sebutkan yang akan Ibu terapkan di kelas? Ya, baik, di sini terima kasih Ibu Desi kalau memberikan tanggapan untuk saya. Jadi di sini adalah media pembelajaran saya yang saya gunakan. Yang pertama, ketika saya menerapkan materi ini Bu ya, saya memakai barcode, dikomunikasikan barcode karena kan di zaman era digital ini Bu, anak memang harus kita latih Bu. Gitu, Bu. Jadi mereka itu walaupun kita ini berada di daerah ya pesisir pantai Bu, tapi kita jangan sampai itu tertinggal informasi teknologi Bu ya, IT Bu ya. Jadi di sini saya memakai barcode untuk bahan ajar anak, medianya Bu ya. Terus saya menggunakan pastinya PowerPoint, menggunakan laptop, Infocus ya Bu ya. Terus menggunakan LKPD Bu. Nah LKPD itu Bu, di dalam itu saya memberikan tugas kepada anak per kelompok itu Bu tentang terkait tadi Bu permasalahan yang terjadi tentang anak-anak di lingkungan sekitar ini gitu Bu. Jadi lembaga kerja ini dapat bermanfaat Bu. Jadi nanti mereka itu mengerjakan sesuai dengan
perintah atau tugas yang saya berikan. Terus Bu, yang lebih menariknya ternyata di sana tuh saya banyak banget menggunakan media pembelajaran yang bervariasi Bu, di mana pada saat media itu anak-anak itu dapat berkelompok dengan baik sesuai dengan kelompoknya, misalnya kayak visual. Mereka bisa menyajikan diskusi dalam bentuk diagram, terus kalau auditori mereka bisa bercerita, dan kinestetik ini Bu yang kita kenal anak yang luar biasa Bu, akhirnya mereka bisa bermain peran gitu. Ya. Jadi digabungkan masukkan strategi pembelajaran. Jadi itulah yang benar-benar kita harapkan di kurikulum Merdeka ini Bu. Yang saya tangkap berarti media ini sangat menarik sekali ya Bu. Nanti Bu bakal pakai barcode, berarti pakai handphone ya Bu? Iya, nanti pakai handphone nanti biar lebih menarik Bu semangat belajar. Lalu media pembelajaran yang Ibu lakukan juga bervariatif ya. Saat dia mengkomunikasikan dengan teman juga ternyata Ibu memetakan sesuai kebutuhannya. Anak audio nanti akan Ibu kasih dalam bentuk penyampaian ya. Dia akan menyampaikan, visual dia akan membuat diagram. Lalu yang menarik nih kinestetis nih yang saya nantikan nih saya observasi. Iya, bakal bermain peran ya Bu. Iya, baik, itu yang dapat saya tangkap pada percakapan kita sekarang. Pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira kapan nih Bu waktu yang tepat untuk kita melakukan observasi di kelas? Terima kasih Bu Desi. Jadi kegiatan pembelajaran saya nanti saya akan lakukan pada pertemuan minggu depan Bu, di hari Kamis di jam pertama di kelas 7. Berarti minggu depan ya Bu, hari Kamis, Bu Desi. Insya Allah tanggal 26 Juli ya Bu. Tanggal 26 Juli akan kita lakukan kegiatan observasi. Baik nih Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan praobservasi kita hari ini, sebelumnya apa nih kira-kira hasil yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Iya, baik. Pertama kali saya juga mengucapkan juga pada Ibu Desi nih, terima kasih. Saya juga banyak belajar ya Bu ya, pengalaman dari Ibu juga. Jadi refleksi kita pada hari ini, gambaran yang saya dapatkan bahwa saya jadi tahu nih Bu, bagaimana nanti gambaran saya untuk kedepannya melaksanakan observasi kelas bagaimana. Terus saya tahu tentang area pengembangan yang akan saya lakukan, strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas, serta bagaimana nanti saya itu siap ya pastinya Bu untuk melaksanakan observasi di kelas ini Bu. Yang pastinya saya nanti insya Allah akan menyiapkan namanya metode media strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus saya dapat membangkitkan semangat mereka sehingga beranggapan bahwa pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang seru Bu dan menyenangkan. Itu ya Bu yang dapat kita dapati hari ini. Baik, sesuai kesepakatan tadi kita akan bertemu berarti nanti pada tanggal 26 Juli. Terima kasih nih Bu Fitriyanti atas waktu dan kesempatannya dapat berdiskusi hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah di Kamis minggu depan 26 Juli ya Bu. Iya, siap. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mantap, semangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita berdoa, coba anak ibu lihat nih, udah bersih belum kelasnya? Coba silakan dicek kan ibu. Sudah apes dan siap belajar? Sudah. Baik, agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dengan hikmat, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas Wahyu pimpin kawan-kawannya berdoa. Bersiap doa mulai. Doa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ya anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengecek dulu kehadiran anak ibu ya. Oke, ibu lihat semuanya hari ini masuk semua anak ibu hadir? Hadir Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran
pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengadakan namanya ice breaking. Tujuannya apa anak ibu? Agar anak ibu tetap semangat dalam meningkatkan motivasi dalam belajar, ya. Karena pembelajaran IPS ini adalah sangat menyenangkan. Oke, ya. Masih ingat tepuk pelajaran Pancasila? Oke, 1, 2, 3. Lebih semangat lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Mengaitkan nih pembelajaran kita sebelumnya dengan pembelajaran kita hari ini. Siapa tahu anak ibu ya apa jenis lembaga apa saja yang ada terdapat di lingkungan sekitar kamu? Oke, silakan Perda. Lembaga keluarga, luar biasa, tepuk tangan dong. Apa lagi lembaga yang terdapat di lingkungan sekitar kita ya? Silakan. Wih, luar biasa. Lembaga keluarga, lembaga pendidikan. Nanti ini akan berkaitan loh dengan tema atau materi pembelajaran kita pada hari ini. Dalam pembelajaran kita hari ini kita akan mengangkat materi pembelajaran tentang lembaga keluarga, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu mampu ya menjelaskan pengertian lembaga keluarga ini dengan tepat, ya mendeskripsikan asal usul keluarga ini dengan benar, ya. Terus selanjutnya adalah menguraikan fungsi lembaga keluarga ini dengan penuh percaya diri dan baik anak ibu semuanya. Tadi ibu telah menyampaikan ya, menginformasikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran kita pada hari ini, anak ibu perlu tahu bahwa dalam pembelajaran ini kita pun namanya adalah pembelajaran sosial dan emosional. Untuk apa anak ibu? Nah, dengan menggunakan teknik stop, dengan menarik nafas, mengeluarkan semua beban-beban pikiran yang ada di kepala kalian, capek, stres. Fungsinya apa tujuan dengan adanya pembelajaran sosial dan emosional ini? Tujuannya apa? Anak-anak ibu ini dapat mengendalikan diri anak ibu, ya, dapat mengendalikan emosional. Jadi dalam pembelajaran sosial emosional ada 5 yang harus anak ibu tahu ya, yang harus kita kuasai tentang kesadaran diri, pengendalian diri, bagaimana anak ibu ini bisa mengendalikan diri kalian. Anak ibu nanti bisa tahu nih bagaimana peduli, berempati sama kawan, membantu kawan. Rasa peduli itu harus ada di dalam hidup kita. Ambil suatu keputusan, di mana suatu keputusan yang anak ibu ambil itu harus benar-benar dipercaya dan dapat bertanggung jawab. Pejamkan mata dulu, posisi ke depan. Oke, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Coba anak ibu rasakan apa yang membuat kalian sedih. Karena mati yang ada di sekitar kalian.
pembelajaran sosial dan emosional. Ibu kalian bagaimana anak ibu dapat mengontrol diri, mengontrol emosi kalian, manajemen diri kalian. Kedepannya apa? Kita kedepannya menjadi manusia dan pribadi yang lebih baik lagi. Yang kita amati sebelum kita masuk ke inti pembelajaran. Akan memberikan kalian sebuah video, nanti anak ibu simak ya video yang diberikan. Nanti jika ada pertanyaan silakan boleh ajukan tangannya. Bagaikan benih berharga yang siap tumbuh dan berkembang melimpahi bangsa Indonesia dengan impian dan harapan baru. Seindah bintang, itulah kehidupan yang diimpikan Ani dan banyak anak perempuan di negeri ini. Langkah awal menuju impiannya dimulai Hasil video yang ibu tadi kita mau bersama nih, kira-kira apa yang kalian hadapi? Boleh bertanya, boleh dong ajukan tangannya. Silakan nak. Pernikahan dini. Iya, pernikahan dini ada lagi nih. Pergaulan bebas sih hebat-hebatnya berarti anak ibu ini udah mandiri, udah nampak ya karakter pada Pancasilanya ya. Ya betul. Nanti kita akan mengangkat temanya tentang tren pernikahan dini di masa yang sekarang. Nah, silakan anak ibu buka materinya di halaman 3 tentang keluarga dan ibu akan memberikan ya. Ini adalah bahan ajar. Silakan nanti anak ibu belajar ya. Dan nanti ibu akan memberikan kalian kelompok juga. Nah, silakan dipelajari anak ibu ya. Ini bahan ajarnya. Ya. Ini kita sebelumnya bahwa pernikahan ini merupakan perbuatan yang tidak boleh kita lakukan karena kita tuh masih usianya dini, pendidikan sekolah juga untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan. Makanya pernikahan dininya merupakan salah satu tidak terlepas dari namanya fungsi dari keluarga. Karena di sanalah keluarga yang berperan penting pertama kali. Disitulah kita mendapatkan membentukkan kepribadian dan sosialisasi di lingkungan keluarga kita. Ya, jadi ini adalah tema yang akan kita angkat nanti pada diskusi kelompok tentang tren pernikahan dini di masa yang sekarang. Ini gambar apa? Ini keluarga inti atau keluarga besar? Nah, dan nanti kita akan jelaskannya yang mana keluarga inti, keluarga besar. Nih gambar apa? Ada siapa di sini nak? Baik anak ibu, dari materi tentang diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial ini, bahwa tujuan pembelajaran setelah kita mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning atau PBL, ibu harapkan peserta didik itu dapat satu menjelaskan pengertian keluarga ini dengan tepat. Nah, sini sudah ada kan? Coba buka di sini, sudah ada? Sudah jelas semua? Sambil lihat di situ bahan ajar sudah ibu berikan ya sayangnya. Nah, sambil lihat ya. Nah, ini materi kita diri dan keluarga. Nah, oke, sudah dibaca anak ibu? Nah, oke. Menurut anak ibu pengertian keluarga itu apa? Silakan Perda, baca nak. Menurut Borges dan keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah atau adopsi menjadi satu rumah tangga di mana mereka hidup bersama. Oke, terima kasih. Baik, keluarga besar, Safira. Keluarga besar merupakan ikatan keluarga yang terdiri dari beberapa generasi dan hubungan kerabatan yang berbeda. Keluarga. Coba silakan, Sobat Rosa, bacanya sejarah keluarganya. Sejarah keluarga pengertian dapat disamping. Sejarah keluarga dapat ditemukan dengan mempelajari silsilah keluarga. Keluarga ya, atau asal-usul tentang sejarah keluarga ya. Jadi silsilah keluarga ini merupakan suatu bagan yang menunjukkan asal-usul keluarga. Jelas tentang video tentang silsilah keluarga ya nak ya. Silsilah keluarga. Gimana ya? Baik anak ibu, tadi ibu telah memberikan video bahan
Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka di handphone kalian dan kalian scan melalui aplikasi barcode ini ya, scan barcode QR ya. Ibu akan memberikan. Nanti ngapain ya? Dia ada canggihnya kan. Caranya berapa juga? Diisi barcode ini. Iya, materi yang kita berikan tadi. Nah, ada ini yang ditanyakan anak ibu. Oke, silakan siapa? Maaf Bu, saya mau tanya, apa itu Bu contoh fungsi proteksi? Oke, contoh seperti apa? Contoh apa nak? Fungsi proteksi. Iya, dia bisa jawab. Iya, silakan Ferda. Fungsi proteksi itu Bu, orang tua memiliki anak baik perlindungan fisik maupun kejiwaan. Iya, terus. Perlindungan kejiwaan itu Bu, melindungi anak dari pengaruh lingkungan yang tidak baik Bu, seperti anak yang keluar setiap malam Iya. dan bergaul dengan orang yang tidak baik. Orang tua mengatur Ya, luar biasa hebatnya pertanyaan ibu. Tepuk tangan untuk ibunya. Jadi katanya fungsi proteksi, tahu nggak? Proteksi itu adalah melindungi diri. Jadi apa? Peranan dan fungsi keluarga itu sangat penting ya. Memberikan 3 kelompok. Kemarin kita sudah membentuk ya di kelompoknya kemarinnya, visual, auditory, dan kinestetik. Ini berdasarkan asesmen nih, diagnostik yang kalian isi kemarin. Ya, Nak, ya. Ini asesmen yang kalian isi kemarin nih. Di sini nih kalian isi ya, dan ibu sudah mengelompokkan gimana gaya belajar kalian yang visual, auditory, ya, kinestetik. Baik, silakan menurut kelompoknya masing-masing yang visual, auditory, dan kinestetik menempatkan diri pada kelompoknya masing-masing. Memberikan karton dan ini adalah akan mengisi namanya pohon keluarga juga, ya. Nanti ibu akan memberikan KKPD juga buat kalian untuk mengerjakan ya dengan hasil karya kan dengan berbentuk karton ya, ada 2 nah. Paham ya? Berdasarkan visual, auditory, dan kinestetik. Ini KKPD-nya diisi dulu ya. Dan dalam bentuk kinestetik berbentuk apa ya? Role playing atau bermain peran. Iya, ya kalau kalian berbentuk sebuah visual kan, ada visual, ada berbentuk cerita, auditori kemarin ya. Silakan ini kelompok visual mengerjakan di kantor ya. Ibu akan memberikan kalian sticky note. Ibu akan memberikan sticky note selangkahnya untuk auditori dan untuk visual. Ya, untuk bermain peran kelompok kinestetik silakan bisa dibuat drama atau bermain peran. Ya, tentang permasalahannya ada di KKPD. Ingat ya, ini permasalahannya sudah dibuka ya. Silakan diisi ya. Oke, ini ibu berikan. Silakan kerjakan nak. Oke, silakan kerjakan. Buat nama kelompok dulu nak, Anda. Dalam tuh sebagai ayah, sebagai anak ya. Anak ibu bisa sumber belajarnya dari buku nak, bahan ajar boleh lihat bahan ajarnya nak yang berikan bisa dari situ nak. Ya, berdiskusi. Di sini nanti ibu akan menilai kalian pada saat mengerjakan diskusi kelompok, disiplinnya, tanggung jawabnya ya, kekompakan kalian ya. Di situ sudah jelas nak. Ya, gotong royongnya ada ya, karakter pelajar Pancasilanya sudah ada, karakter pelajar Pancasilanya ya. Yang paling itu adalah kelompok kebersamaan ya. Silakan tulis nama kelompoknya udah. Gunting dulu. Boleh jaga dulu. Jangan ini kelompok ya, biar dapat itu reward semuanya hebat ya. Ada karakternya, ada ini udah selesai. Baik anak-anak, sudah selesai semua hasil diskusinya. Ya, coba silakan tunjukkan hasil diskusi anak ibu semua. Oh iya, luar biasa. Silakan dulu kelompok visual maju ke depan. Nanti kelompok lain bisa memberikan
silakan duduk kembali kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menampilkan hasil diskusi kami. Tidak setuju karena usia kami masih muda dan belum matang juga Bu untuk menikah muda. Terus kan? Tidak bersedia karena kami masih sekolah dan tugasnya adalah belajar. Ya, Bu, kelompok visual telah menampilkan hasil diskusinya. Baik, sini ada yang memberikan tanggapan dari kelompok lain. Iya, silakan dari kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, kelompok visual sudah sangat bagus, tapi saya tambahkan lagi Bu, saya dan keluarga itu sangat penting. Ya, oke, luar biasa. Tepuk hebat. Ya. Jadi Ibu dapat simpulkan bahwa memang kita sebagai siswi di sini ya semuanya, apalagi kita masih usia remajanya, bahwa memang pernikahan ini itu benar-benar dilarang ya. Jangan sampai kita ini jadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernikahan dini terjadi di lingkungan sekitar. Kami tidak setuju karena di usia kami masih remaja. Tugas kami belajar dan berusia untuk menikah di usia dini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pohon keluarga. Ini pohon keluarga dari keluarga saya. Ada kakek dan nenek saya. Kakek saya bernama Abdullah dan nenek saya bernama Sarah. Dari ini kakek dan nenek saya. Ini kakek dan nenek dari keluarga ayah saya. Ayah saya bernama Safarudin. Dan ini kakek dan nenek dari keluarga ibu saya. Kakek saya bernama Nahar dan nenek. Anak Ibu, sampai sini ada yang memberikan tanggapan buat kelompok auditori. Silakan Riko. Iya, Ya, siap. Dari kelompok kami, kelompok auditori sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. kelompoknya tidak setik untuk memberikan tanggapan, silakan kelompok visual tadi boleh silakan untuk berdiri Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan memberikan tanggapan untuk kelompok auditori. Menambahkan sosialisasi kepribadian untuk menaati nilai dan norma. Iya, luar biasa kan pemikiran itu bukan buat kelompok kita semuanya ya. Itu memberikan tanggapan kita kasih dari kelompok diskusi dari kelompok auditori itu bahwa memang benar ya. Kita disuruh menikah muda, mau nggak menikah gini? Tidak kan? Ya, yang pastinya dengan alasan karena tugas kita adalah sebagai pelajar ya. Pelajar yaitu dengan belajar. Lanjut yang bermain peran, wah luar biasa semangat nih kita ganti kita bertepuk tangan dan kita akan memainkan drama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inisiatif akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berbentuk bermain peran. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan, sudah semangat. Ada seorang anak yang lagi membaca buku dan ayah lagi membaca koran dan ibu lagi memasak di dapur. Tiba-tiba ibu memanggil anaknya dan ibu menyusul ke kamar anaknya. Siapa? Iya, Ma. Nak, ibu mau tanya nih. Pernikahan dini kan semakin marak terjadi nih di lingkungan sekitar kita. Apakah kamu setuju? Tidak setuju karena usia kami masih muda dan belum matang untuk menikah, Bu. Nak, jika kamu disuruh menikah muda, kamu bersedia atau tidak? Tidak bersedia Kenapa? karena usia kami masih muda. Nak, apabila kamu berkenalan lewat sosmed dan langsung diajak ketemuan, apakah kamu bersedia? Tidak bersedia Kenapa? karena kita harus berhati-hati dan harus Menurutmu, tindakan apa yang tepat agar kamu terhindar dari pernikahan muda? dengan rajin beribadah dan mendengarkan nasihat orang tua. Gimana ya, kamu setuju nggak dengan pendapat Sapa? Setuju, belajar yang bijak
sesi kita pada hari ini. Safira dan Nika ya, gantian dulu ya, Safira. Assalamualaikum. Kesimpulan hasil diskusi, pernikahan ini tidak boleh dilakukan karena merupakan perbuatan yang tidak baik jika dilakukan anak yang masih berusia dini. Oke, setelah selesai ya kita materi hari ini. Nah, anak ibu, ibu akan memberikan namanya refleksi ya. Refleksi pembelajarannya sangat penting untuk kita, di mana kita dapat bisa memperbaiki diri kita. Semoga luar biasa kali nih, ternyata hari ini anak ibu sangat menyenangkan ya, sangat tertawa bahagia ya. Evaluasinya artinya Kak, benar-benar ya pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Apa sih yang anak ibu dapat ambil pelajaran mengenai ya tentang apa nak? Silsilah keluarga dan fungsi lembaga keluarga, Bu. Ya baik, luar biasa. Apa lagi nak tentang pengertian? Keluarga. Kan anak ibu mengerjakan ini adalah tes formatif yang ibu berikan, jadi nanti anak ibu silakan mengerjakan dulu tes formatif yang ibu berikan ya. Silakan mengerjakan masing-masing ya, kawannya masing-masing. Oke, dan semuanya di sosial terkait dalam masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu dan anak disebut lembaga Keluarga. Oke, silakan dikumpulkan ke depan hasil jawaban tugas yang ibu berikan tadi di buku kalian di halaman 8 ya. Silakan kerjakan di rumah tugas yang ibu berikan. Nanti kita kumpulkan dan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf jika